Saat aku cek WhatsApp ibu mertua, aku melihat grup keluarga kami ada 2. Aku syok saat grup keluarga satunya tidak ada namaku namun ada suamiku yang sudah meninggal namun masih aktif. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Dinda. Sudah 365 hari lamanya aku mengenakan jubah duka yang terasa tak akan pernah lepas dari pundakku. Setiap sudut rumah kecil kami seakan masih menyimpan bayangan Mas Fajri, suaminya yang dikabarkan tewas dalam kecelakaan mobil di luar kota setahun yang lalu. Aku masih ingat betul pagi itu, ketika telepon berdering membawa kabar yang menghancurkan dunia. Bu Dinda, suara Pak RT terdengar berat di telepon. Saya mohon ibu bersabar. Ada kabar kecelakaan dari keluarga Bapak Fajri. Dengan tangan gemetar, aku segera menghubungi Mama Rina, ibu mertuaku. Mama, suaraku tercekat. Benarkah kabar tentang Fajri? Ya, nak, jawab Mama Rina dengan suara parau. Fajri sudah tidak ada lagi. Mobilnya terjun ke jurang. Kondisinya tidak memungkinkan untuk dilihat. Aku ingin melihatnya. Mama, aku harus melihatnya untuk terakhir kali, rayuku sambil terisak. Jangan, Dinda, suara ayah mertua mengambil alih telepon. Percayalah pada kami. Kenangan terindah tentang Fajri harus tetap utuh dalam ingatanmu. Biarlah kami yang menangani semuanya. Proses pemakaman pun berlangsung tanpa kehadiran jenazah. Peti mati yang dikubur hanya berisi pakaian dan barang-barang pribadi Fajri. Aku seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap malam, aku terbangun dan meraih bantal di sebelahku, berharap itu semua hanya mimpi buruk. Warung kecil kami, warung Dinda Fajri, yang dulu kami rintis dengan susah payah, kini menjadi satu-satunya penopang hidupku. Di warung inilah kenangan-kenangan indah kami terukir. Mas Fajri selalu berkata, kita harus punya usaha sendiri, Din, agar masa depan kita cerah. Kini, warung itu terasa begitu sunyi tanpa tawanya, tanpa semangatnya. Setiap kali ada pelanggan yang bertanya, di mana Mas Fajri? Dadaku sesak, dan dengan suara bergetar aku harus menjawab, beliau sudah dipanggil Yang Kuasa. Keluarga Fajri, terutama Mama Rina, tetap menjaga hubungan baik denganku. Mereka sering menengok, membawakan makanan, atau sekedar menanyakan kabar. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sikap mereka. Sebuah jarak yang tak terlihat, seolah mereka menyembunyikan sesuatu. Namun, aku menganggap itu semua sebagai bagian dari kesedihan yang sama yang kami tanggung bersama. Hari ini warung Dinda Fajri ramai sekali, ya nak? Kata Mama Rina suatu sore, ketika dia datang membawakan kue. Aku cuma berusaha bertahan, Mama, jawabku sambil membereskan barang dagangan. Mama Rina menghela napas. Kamu kuat, Dinda. Fajri pasti bangga padamu. Tapi matanya tak pernah benar-benar bertemu dengan mataku ketika mengatakan hal itu. Seolah ada beban lain yang lebih berat dari sekedar kepergian seorang anak. Kala itu, aku menganggap itu sebagai ekspresi duka yang berbeda-beda pada setiap orang. Kini aku tahu, ada kebohongan besar yang mereka sembunyikan. Hari itu, langit di luar tampak kelabu, seolah hendak turun hujan. Aku sedang sibuk menata ulang rak-rak di warung Dinda Fajri, mencoba mengatur ulang persediaan barang yang mulai menipis. Wangi kopi dan rempah-rempah menari-nari di udara, membangkitkan kenangan akan Mas Fajri yang selalu menyukai aromaterapi sederhana ini. Tanganku masih berlumur debu ketika dering telepon dari handphoneku memecah kesunyian. Layar menampilkan nama, Mama Rina. Aku menghela napas sebentar sebelum mengangkatnya. Seperti biasa, menyiapkan mental untuk percakapan yang biasanya penuh dengan permintaan tolong. Suara Mama Rina di seberang sana terdengar lebih parau dan terburu-buru dari biasanya. Dinda, nak, desahnya, tarikan napasnya terdengar berat. Kamu sedang di warung atau di rumah? Sedang di warung, Ma. Ada yang bisa saya bantu? Jawabku sambil menyekat tangan dengan serbet. Dinda, tolonglah nak. Suaranya semakin mendesak, hampir seperti merintih. Ini penting sekali.
Paket penting dari kantor ayahnya Fajri tertinggal di rumah. Ayahnya butuh sekali file di dalamnya untuk urusan pensiun besok. Kalau tidak, prosesnya bisa tertunda lama. Kamu kan tahu, urusan pensiun ini rumit. Aku mengerutkan kening. Tapi, Ma, bukannya lebih baik ayah yang fotokan saja? Saya kan tidak tahu dokumen mana yang diperlukan. Ah, tidak bisa. Dinda, potongnya cepat. HP mama habis baterai, dan chargernya rusak. Ayah juga tidak paham urusan fotokopi dokumen lewat handphone itu. Dia sudah coba, malah hampir menghapus semua filenya. Kamu kan lebih pinter urusan beginian. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa tidak enak. Permintaannya terdengar wajar, seperti biasa, tapi ada getaran kegelisahan di balik setiap katanya. Seolah ini bukan sekadar urusan memfotokopi dokumen. Tapi, Ma, saya harus jaga warung. Pelanggan mulai ramai sore nanti. Bantahku lemah, mencoba mencari alasan. Mama mohon, Dinda. Suaranya kini terdengar hampir menangis. Ini untuk masa depan ayah. Kamu kan tahu, dengan pensiunnya ayah, tunjangan kami akan berkurang drastis. Kalau sampai prosesnya tertunda, kami bisa kesulitan. Cuma ini, tolonglah. Mama janji tidak akan merepotkanmu lagi setelah ini. Kalimat terakhirnya membuatku tersentak. Tidak akan merepotkanmu lagi. Berapa kali aku sudah mendengar janji itu? Namun, rasa iba kembali menguasai diriku. Bayangan ayah mertua yang sudah sepuh, harus berurusan dengan birokrasi yang rumit, membuat hatiku luluh. Baiklah, Ma, akhirnya aku menghela napas. Saya akan ke rumah mama sekarang. Tapi saya tidak bisa lama-lama. Warung harus buka. Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Suaranya terdengar lega sekali. Bahkan terlalu lega untuk sekadar urusan fotokopi dokumen. Mama tunggu ya. Oh iya, paketnya ada di meja makan, yang sampul coklat. Nanti mama kasih tahu apa yang harus difoto lewat HP ayah. Setelah menutup telepon, aku berdiri sebentar termenung. Matahari sudah mulai condong ke barat, menerangi debu-debu yang berterbangan di dalam warung. Ada perasaan aneh di dadaku, semacam firasat yang tidak bisa kujelaskan. Seolah ada sesuatu yang menungguku di rumah mertua, sesuatu yang lebih dari sekadar paket dokumen. Aku mengunci pintu warung, menggantung papan, tutup sementara, yang sudah lama tidak kupakai. Langkahku terasa berat ketika berjalan menuju motor kesayanganku. Rumah mertuaku hanya berjarak 15 menit dari sini, tapi hari ini, perjalanan itu terasa seperti akan membawaku ke suatu titik yang tidak bisa aku kembalikan. Angin sore berhembus pelan, membelai rambutku yang terurai dari jilbab. Dalam hati, aku masih mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya urusan biasa, seperti biasa. Tapi sesuatu dalam naluriku berteriak, mengatakan bahwa hari ini akan berbeda. Hari ini, kebohongan yang selama ini menyelimuti kehidupanku akan mulai terungkap. Motorku meluncur pelan di sepanjang jalan yang sudah sangat kukenal. Pohon-pohon asam Jawa di sepanjang jalan itu seakan membungkuk, menyaksikan perjalananku yang terasa begitu berbeda hari ini. Firasat aneh itu masih menggelayuti benakku, seperti kabut tipis yang tak kunjung hilang. Setibanya di depan rumah mertua, kulihat rumah itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Pagar besi yang biasanya terbuka, kini tertutup rapat. Aku membukanya dengan pelan, bunyi engselnya yang berderit seakan memecah kesunyian sore itu. Kudapati pintu depan tidak terkunci. Permisi? Panggilku sambil membuka pintu. Ruang tamu yang biasanya rapi, tampak agak berantakan. Ada beberapa dus berisi barang-barang yang sepertinya baru datang atau akan dikirim. Dinda, kamu sudah sampai. Suara Mama Rina terdengar dari dapur. Dia muncul dengan wajah sedikit tegang, tangan masih menyeka air pada celemeknya. Maaf, rumah lagi berantakan. Ini ada barang-barang bekas yang mau disortir. Apa saya perlu bantu, Ma? Tawarku secara otomatis. Tidak usah, Nak. Kamu fokus saja bantu urusan paket ayah. Jawabnya cepat, hampir terburu-buru. Itu paketnya di meja makan. Sampul coklat seperti yang Mama bilang. Aku mengangguk dan berjalan ke meja makan. Paket yang dimaksud memang ada di sana. Sebuah amplop coklat besar yang terlihat biasa saja.
Aku mengambilnya dan membuka segelnya dengan hati-hati. Isinya adalah setumpuk dokumen yang tampak resmi, berkaitan dengan pensiun. "Mama, dokumen mana yang perlu difoto?" tanyaku sambil memperlihatkan isi amplop. Mama Rina mendekat, matanya scan dokumen dengan cepat. Ini. Jarinya menunjuk beberapa halaman tertentu. Halaman depan, yang ada nomor registrasinya. Lalu halaman 15, 23, dan 47. Itu yang paling penting. Dia kemudian melihat ke sekeliling dengan gelisah. "Mama harus ke belakang sebentar. Ada urusan dengan tukang air. Kamu tunggu di sini ya. Nanti Mama kasih HP ayah untuk lihat detailnya." Sebelum sempat ku jawab, dia sudah bergegas pergi ke arah belakang rumah. Aku berdiri sendiri di ruang tamu yang sunyi, merasakan ketidaknyamanan yang semakin menjadi. Ada sesuatu yang tidak beres. Perilaku Mama Rina yang biasanya sangat pengatur, kini terlihat ceroboh dan terburu-buru. Mataku kemudian tertuju pada meja kecil di sudut ruangan, di mana HP Mama Rina tergeletak di atas lemari, masih terhubung dengan kabel charger yang terkulai. Aku mendekat, berniat untuk mengecek apakah HP-nya sudah terisi. Saat ku sentuh, layar HP itu menyala, memperlihatkan deretan notifikasi WhatsApp. Bring! Suara telepon dari dalam membuatku nyaris melompat. Dari balik dinding, ku dengar Mama Rina mengangkat telepon. "Halo? Iya, nanti saja. Tidak sekarang." "Iya, tunggu dulu," bisiknya dengan suara tertekan. Rasa penasaranku memuncak. Dengan hati-hati, jemariku menyentuh layar HP-nya yang masih menyala. Aplikasi WhatsApp terbuka, dan tanpa sengaja mataku menangkap sesuatu yang membuat nafasku tertahan. Di bagian daftar grup, tertulis jelas, "Keluarga Harmonis," dan di bawahnya, "Keluarga Harmonis B." Aku hanya menjadi anggota grup pertama. Selama ini, aku selalu merasa ada pembicaraan yang terputus, obrolan yang tiba-tiba berhenti ketika aku masuk ruangan, atau rencana keluarga yang selalu ku ketahui belakangan. Sekarang, semuanya mulai masuk akal. "Dinda." Suara Mama Rina membuatku nyaris menjatuhkan HP-nya. "Kamu sudah lihat dokumennya?" "Ah, sudah, Ma." Jawabku sambil berusaha tenang, menaruh HP-nya kembali di tempat semula. "Saya sedang tunggu HP ayah untuk lihat detail yang harus difoto." Dia mengamuk kuku dengan tatapan aneh, seolah bisa membaca kegelisahan di wajahku. "Iya, sebentar. Mama ambilkan." Saat dia pergi, aku menarik napas dalam-dalam. Ada 2 grup keluarga. Mengapa? Apa yang harus disembunyikan dariku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, menciptakan badai kecurigaan yang semakin besar. Hari ini, niatku yang sederhana untuk membantu, telah membawaku ke ambang penemuan yang bisa mengubah segalanya. Setelah Mama Rina pergi untuk mengambil HP ayah, ruang tamu yang sunyi itu terasa semakin menyesak. Nafasku seperti tertahan di dada, dan setiap detik terasa berjalan lambat. Mata ini tak bisa lepas dari smartphone yang baru saja kusentuh. Sebuah bisikan dalam kepalaku mendorongku untuk mencari tahu, untuk mengungkap rahasia yang jelas-jelas disembunyikan dariku. Dengan hati berdebar kencang, aku mengambil kembali HP Mama Rina. Jari jemariku gemetar saat membuka aplikasi WhatsApp. Grup Keluarga Harmonis B itu seperti magnet, menarik perhatianku dengan kekuatan yang tak terbendung. Dengan sekali ketuk, aku memasuki ruang percakapan yang selama ini menjadi bagian hidup mereka tanpa sepengetahuanku. Awalnya, yang kulihat hanyalah obrolan sehari-hari yang tampak biasa. Rencana arisan bulan depan, resep masakan baru, keluhan tentang cuaca. Tapi kemudian, mataku tertumbuk pada sebuah pesan dari seminggu yang lalu. "Mama Rina, Faj, jangan lupa transfer uang untuk bayar listrik. Tagihan sudah mau jatuh tempo." Fajri Arifin, "Oke Ma. Tapi bulan ini aku sedang banyak pengeluaran. Minta Dinda aja, dia kan punya tabungan." Darahku serasa membeku. "Fajri? Transfer uang? Tabunganku?" Aku membacanya berulang kali, tak percaya dengan apa yang dilihat oleh mata ini. Dengan napas yang tersengal, aku mengeklik daftar anggota grup. Dan di sana, di antara nama-nama keluarga yang kukenal, terpampang jelas, Fajri Arifin. Foto profilnya masih sama,
senyum lebar yang dulu selalu bisa melelehkan hatiku. Nomor telepon yang terdaftar adalah nomor lamanya. Nomor yang selama setahun ini tak pernah lagi menjawab saat kupanggil. Tidak mungkin. Bisikku sendiri, tangan bergetar semakin hebat. Ini pasti mimpi. Tanpa pikir panjang, dengan getaran yang luar biasa, jempolku menekan tombol telepon di samping namanya. Bunyi, tring-tring, terdengar. Dan hanya dalam 2 detik, suara itu pun terdengar. Halo, siapa nih? Suara itu. Suara yang pernah menjadi lagu pengantar tidurku. Suara yang selalu menghibur di saat sedih. Suara yang kukira telah terkubur selamanya. Suara Mas Fajri. Nyata. Hidup. Halo? Ada yang di sana? Suaranya kembali terdengar. Kali ini dengan nada kesal. Aku tak bisa berkata-kata. Tenggorokanku terasa kering. Lidahku lumpuh. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap layar dengan mata berkunang-kunang. Bisa jangan main-main? Lagi sibuk nih, katanya sebelum menutup telepon. Tut, tut, tut. Bunyi nada sibuk itu seperti pukulan palu godam di kepalaku. Tubuhku lunglai, bersandar pada kursi di belakangku. Dunia berputar dengan cepat. Semua yang kuyakini selama setahun terakhir, duka, kesedihan, perjuangan untuk bertahan, ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan. Dinda, ini HP ayahnya. Suara Mama Rina tiba-tiba muncul dari belakang. Kamu bisa. Dia berhenti mid-sentence saat melihat wajahku. Dinda? Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Aku menatapnya, mencoba mencari jejak penyesalan atau rasa bersalah di matanya. Tapi yang kutemukan hanya kekhawatiran palsu. Saya tidak enak badan. MA, kataku sambil berdiri dengan limbung. Mungkin harus pulang. Tapi dokumennya, protesnya. Bisa nanti saja, potongku cepat, mengambil tas dan berjalan menuju pintu. Maaf, MA. Saya benar-benar tidak enak. Langkahku terhuyung-huyung meninggalkan rumah itu. Udara sore yang segar tak bisa menyegarkan pikiranku yang kacau balau. Fajri masih hidup. Keluarganya tahu. Dan mereka semua, termasuk suamiku sendiri, telah membohongiku, memanfaatkanku, menjadikanku alat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saat aku membuka pagar, telepon di saku bergetar. Dengan tangan gemetar, kulihat layarnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tapi nomor yang baru saja kuhubungi. Tadi siapa yang telpon? Kenapa pakai nomor Mama? Aku menatap pesan itu, air mata akhirnya tumpah. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang lebih menyakitkan dari kematian itu sendiri. Di tengah jalan yang sunyi, dengan dunia yang baru saja hancur berkeping-keping di sekelilingku, aku berdiri sendirian, menyadari bahwa selama ini aku bukanlah janda. Aku adalah korban dari konspirasi keluarga yang keji. Perjalanan pulang dari rumah mertua terasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Pandanganku kabur, dan tangan yang memegang stang motor masih gemetar tak terkendali. Suara Fajri masih bergema di telingaku, seolah mengejek kenaifanku selama ini. Setiap rumah yang kulewati, setiap pohon yang berdiri di tepi jalan, seakan ikut menyaksikan betapa bodohnya diriku. Sesampainya di rumah, aku terkunci di dalam kamar yang dulu kami bagi berdua. Tempat tidur yang kini hanya kutunggangi, lemari pakaian yang masih menyisakan beberapa kemeja Fajri, foto pernikahan kami yang tersenyum manis di atas meja. Semuanya tiba-tiba terasa asing. Barang-barang yang selama ini kujaga sebagai kenangan indah, kini berubah menjadi bukti kebohongan yang tak terbantahkan. Bring, bring. Teleponku berdering, memecah kesunyian yang menyiksa. Layar menunjukkan nama, Mama Rina. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum mengangkat. Dinda, nak, kamu sudah sampai. Suara Mama Rina terdengar penuh perhatian, sama seperti biasanya. Tadi Mama khawatir sekali lihat kondisimu. Sekarang sudah lebih baik. Ah, sudah, MA, jawabku, berusaha keras menyamarkan getar di suara. Mungkin tadi hanya sedikit pusing. Wah, hati-hati, Dinda. Jangan sampai sakit. Ingat, kamu sekarang harus jaga kesehatan sendiri, katanya dengan nada yang begitu tulus, seolah dia benar-benar peduli. Oh iya, tentang dokumen tadi, bagaimana?
Kamu masih bisa bantu fotokan besok? Aku diam sejenak, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih. Saya lihat dulu, Ma. Warung besok harus buka pagi-pagi. Tapi, Dinda. Suaranya mendesak. Ini sangat penting untuk ayah. Kamu kan tahu, kalau sampai pensiunnya tertunda, kami bisa kesulitan keuangan. Kamu saja yang sekarang lebih mandiri, punya warung yang lumayan. Kalimat terakhirnya seperti tamparan. Aku, yang mandiri? Aku, yang punya warung lumayan? Sedangkan mereka, dengan Fajri yang masih hidup, dengan sengaja memanfaatkanku? Aku mengerti, Ma, kataku, berusaha tetap tenang. Tapi saya benar-benar tidak enak badan. Mungkin adik yang bisa bantu? Atau keluarga yang lain? Mereka tidak ada yang paham urusan seperti kamu. Potongnya cepat. Kamu kan yang paling telaten. Mama percaya sama kamu. Kepercayaan. Kata itu kini terasa begitu hampa. Bagaimana mungkin dia berbicara tentang kepercayaan sementara selama setahun ini mereka membohongiku tentang hal paling mendasar dalam hidupku? Baiklah, Ma. Akhirnya aku menyerah, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Saya akan coba besok. Terima kasih, Nak. Mama tahu kamu pasti tidak tega. Suaranya lega. Oh iya, jangan lupa makan yang teratur ya. Nanti Mama antar sup hangat kalau kamu masih tidak enak badan. Setelah menutup telepon, aku melemparkan telepon ke atas kasur. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Betapa mudahnya mereka memainkanku seperti boneka. Kata-kata manis, perhatian palsu, semua dikemas rapi dalam bungkusan kekeluargaan. Aku berjalan menghampiri foto pernikahan kami. Wajah Fajri yang tersenyum lebar kini terlihat seperti topeng. Senyum yang menutupi niat busuk di baliknya. Apa yang salah? Apa yang telah kulakukan sampai pantas diperlakukan seperti ini? Kenangan-kenangan selama setahun terakhir berkelebat di pikiranku. Mama Rina yang selalu datang dengan alasan kebutuhan mendesak, minta bantuan bayarkan ini itu. Permintaan pinjaman uang untuk modal usaha, adik Fajri yang tak pernah jelas juntrungnya. Bahkan, tak segan mereka memintaku untuk menjaminkan sebagian warisan orang tuaku untuk investasi keluarga. Dan yang paling menyakitkan, setiap kali aku bersedih, setiap kali aku menangis merindukan Fajri, Mama Rina akan datang dan menghiburku dengan kata-kata, Fajri pasti ingin melihat kamu kuat, Dinda. Dia tidak ingin kamu terpuruk. Sekarang aku tahu, mereka tidak hanya mencuri uangku, tapi juga emosiku. Mereka menjadikan kesedihanku sebagai alat untuk mengontrolku, untuk membuatku tetap menurut dan mudah dimanfaatkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian Fajri, aku tidak menangis karena rindu. Aku menangis karena penghinaan, karena pengkhianatan, karena menyadari bahwa orang-orang yang kukira keluarga ternyata adalah musuh dalam selimut. Dari jendela kamar, kulihat bulan purnama bersinar terang, seolah menyinari kebenaran pahit yang akhirnya terungkap. Mereka mungkin berpikir bisa terus membohongiku, tapi mereka salah. Aku bukan lagi Dinda yang polos dan mudah diperdaya. Malam ini, sebuah tekad baru lahir dalam diriku. Tekad untuk membongkar semua kebohongan ini dan membuat mereka membayar mahal untuk setiap air mata yang telah mereka curi dariku. Matahari pagi menyinari wajahku yang masih bengkak karena tangisan semalam. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Rasa sedih dan syok telah berubah menjadi tekad baja. Aku bangkit dari tempat tidur dengan tujuan yang jelas. Mengumpulkan bukti. Mereka mungkin berpikir bisa mempermainkanku, tapi mereka lupa bahwa selama ini, akulah yang mengurus semua urusan keuangan mereka. Pertama, aku membuka laptop dan mengakses aplikasi mobile banking. Selama setahun ini, aku dengan setia mentransfer sejumlah uang setiap bulan kepada Mama Rina, untuk biaya pengobatan ayah, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk perbaikan rumah. Totalnya membuatku bergidik. Hampir 200 juta rupiah. Sambil mencatat semua transaksi, teleponku berdering. Dari nomor yang tidak kukenal. Halo, ini dengan Ibu Dinda. Suara wanita di seberang sana. Iya, betul. Dengan siapa ini? Ini dari Bank Sejahtera. Saya Lia dari bagian kredit.
Kami ingin konfirmasi mengenai aplikasi kredit multiguna yang menggunakan jaminan sertifikat properti Ibu. Dadaku sesak. Kredit? Saya tidak pernah mengajukan kredit. Ini diajukan oleh Ibu Rina, dengan surat kuasa dari Ibu Dinda. Mereka mengklaim Ibu sedang tidak mampu mengurus administrasi karena depresi berat pasca meninggalnya suami. Aku nyaris menjatuhkan telepon. Itu palsu. Saya tidak pernah memberi surat kuasa seperti itu. Kami curiga juga, Bu, karena tanda tangan tidak cocok dengan spesimen kami. Tapi mereka sangat meyakinkan, bahkan membawa surat dari psikiater. Setelah menutup telepon, aku langsung menghubungi notaris yang dulu mengurus warisan orang tuaku, Pak Hendra. Pak Hendra, ini Dinda. Maaf mengganggu. Suaraku masih bergetar. Oh, Dinda. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertanya, apakah ada percobaan pengalihan kepemilikan properti saya? Dia terdiam sejenak. Sebenarnya ada, Dinda. Beberapa bulan lalu, ada keluarga yang mengaku sebagai mertuamu datang dengan surat kuasa. Tapi saya tolak karena suratnya terlihat mencurigakan. Kenapa tidak memberitahu saya? Tanyaku, hampir tak percaya. Mereka bilang kamu sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil, dan mereka khawatir jika kamu tahu, kondisimu akan memburuk. Kebohongan mereka begitu rapi. Mereka menggunakan kesedihanku sebagai senjata untuk melancarkan niat jahat mereka. Siang itu, dengan tekad yang menguat, aku mengunjungi kantor cabang bank tempatku dan keluarga Fajri menabung. Petugas bank yang biasa melayaniku, Ibu Sari, tampak terkejut melihatku. Ibu Dinda. Sudah lama tidak bertemu, sambutnya ramah. Saya perlu bantuan, Bu. Saya ingin melihat mutasi rekening keluarga mertua saya, khusus untuk transaksi besar dalam setahun terakhir. Ibu Sari tampak ragu. Tapi itu melanggar privasi, Bu. Saya tahu. Aku menatapnya mantap. Tapi mereka telah menipu saya. Suami saya yang dikabarkan meninggal, ternyata masih hidup. Dan mereka menggunakan uang saya untuk hidup mewah. Mata Ibu Sari membelalak. Setelah aku menunjukkan beberapa bukti transaksi dari rekeningku sendiri, akhirnya dia setuju membantuku. Yang kami temukan membuatku semakin marah. Ternyata, dana, operasi, ayah sebesar 50 juta yang kukirim bulan lalu, digunakan untuk membeli mobil baru, atas nama Fajri. Tidak hanya itu, ada juga transfer rutin dari rekening Mama Rina ke sebuah rekening baru yang tidak kukenal. Itu rekening suami saya. Bisikku, hampir tak percaya. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Ibu Sari memandangku dengan iba. Ibu perlu melaporkan ini. Ini sudah termasuk penipuan dan pemalsuan dokumen. Saat aku keluar dari bank, teleponku berdering lagi. Kali ini dari Mama Rina. Dinda, kamu sudah bisa fotokopi dokumennya? Tanyanya dengan nada manis. Belum, Ma. Saya masih sibuk urusan lain. Apa urusannya? Kamu kan bilang warungnya tutup hari ini. Urusan dengan bank, jawabku datar. Ternyata ada yang mencoba mengambil kredit dengan nama saya. Diam sejenak. Suaranya tiba-tiba berubah. Siapa yang berani? Itu yang sedang saya selidiki. Ma. Tapi tenang saja, saya akan temukan pelakunya. Dan saya pastikan, mereka akan menghadapi konsekuensinya. Kali ini, aku yang memutuskan telepon. Untuk pertama kalinya, aku mendengar kegugupan dalam suara Mama Rina. Mereka mulai takut. Dan rasa takut mereka adalah musik indah di telingaku hari ini. Bukti-bukti telah berkumpul. Jejak kebohongan mereka mulai terlihat jelas. Dan aku tahu, ini baru awal dari pembongkaran skema jahat yang telah mereka rancang selama ini. Kini, saatnya mereka merasakan konsekuensi dari permainan kotor mereka. Beberapa hari setelah penemuan mengejutkan di bank, warungku tetap kututup. Aku butuh waktu untuk memproses segala informasi dan merencanakan langkah selanjutnya. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah sambil memeriksa catatan transaksi keuangan, sebuah motor mendekat perlahan. Adik bungsu Fajri, Raka, turun dengan wajah yang tampak tegang. Selama ini, Raka selalu bersikap dingin dan menjaga jarak.
Usianya yang masih 22 tahun membuatku sering menganggapnya sebagai anak kecil yang belum mengerti banyak hal. "Kak Dinda," sapanya dengan suara rendah, matanya menghindari kontak denganku. "Bisa kita bicara sebentar?" Aku mengangguk, mengisyaratkannya untuk duduk di kursi sebelah. Awalnya, diam yang canggung menguasai. Raka memainkan jarinya dengan gugup, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Aku tidak seharusnya berada di sini." Akhirnya dia memecah kesunyian, suaranya bergetar. Tapi aku tidak bisa lagi diam. Ini sudah keterlaluan. Aku menatapnya tajam. "Apa yang sudah keterlaluan, Raka?" Dia menarik napas dalam-dalam, seperti mengumpulkan keberanian. "Tentang kakakku, tentang Fajri, dan semua kebohongan keluarga kita." Jantungku berdebar kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. "Apa yang kamu tahu, Raka?" "Aku tahu semuanya, Kak." Matanya akhirnya menatapku, penuh dengan penyesalan. "Aku tahu Fajri masih hidup. Aku tahu dia pindah ke kota sebelah dengan perempuan itu. Aku tahu tentang uang-uang yang mereka ambil darimu. Dan yang paling membuatku malu." Dia menjeda, menelan ludah. "Aku tahu tentang rencana mereka untuk menguasai warisan orang tuamu." Dunia seakan berhenti berputar. "Teruskan," desakku, mencoba menyembunyikan gejolak emosi dalam diriku. "Minggu lalu," Raka melanjutkan dengan suara bergetar, "ketika mereka mencoba memalsukan surat kuasa untuk mengakses rekeningmu, akulah yang diam-diam memberitahu notaris untuk menolaknya. Aku bilang ada yang mencurigakan dengan dokumen itu. Sekarang aku mengerti. Pak Hendra yang menyebut ada keluarga yang memberitahu tentang ketidakberesan itu, ternyata Raka." "Kenapa?" tanyaku, suaraku serak. "Kenapa kamu memberitahuku sekarang? Selama ini kamu diam saja." Air mata mulai menggenang di mata Raka. "Karena awalnya aku takut, Kak. Takut pada mama dan kakak-kakakku. Tapi melihat bagaimana mereka memperlakukanmu, bagaimana Fajri bisa tega meninggalkanmu seperti itu." Dia menggeleng-geleng. "Ini salah. Sangat salah." Dia melanjutkan dengan suara lirih, "Mereka merencanakan semua ini sejak Fajri bertemu dengan perempuan itu. Kecelakaan mobil itu hanya akal-akalan. Mobilnya memang rusak, tapi tidak sampai menyebabkan kematian. Mereka sengaja memanfaatkan kebaikan hatimu, Kak, karena mereka tahu kamu akan percaya dan mau membantu." Setiap kata yang keluar dari mulut Raka seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kelegaan karena akhirnya ada satu orang dari keluarga itu yang masih memiliki hati nurani. "Aku punya bukti," bisik Raka tiba-tiba, membuatku terkesiap. Dari saku celananya, dia mengeluarkan flash disk. Di sini ada rekaman percakapan mereka merencanakan semua ini. Juga foto-foto Fajri dengan perempuan barunya. Aku sengaja merekam karena tahu suatu hari nanti, kebenaran harus terungkap." Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku minta maaf, Kak Dinda. Maaf karena tidak berani berbicara lebih awal. Maaf karena membiarkan mereka menyakitimu selama ini." Aku mengambil flash disk itu, merasakan beratnya di telapak tangan. "Kenapa kamu memutuskan untuk berpihak padaku sekarang, Raka?" "Karena kemarin," jawabnya dengan suara tegas, "aku mendengar Mama dan Fajri berencana untuk memaksamu menjual warung ini. Mereka bilang warung ini terlalu sukses untuk dipegang oleh seorang janda." Sekejap, amarah yang kuredam selama ini nyaris meledak. Tapi melihat air mata dan penyesalan di wajah Raka, hatiku justru melunak. "Terima kasih, Raka," kataku, mengejutkannya. "Terima kasih sudah memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar." Dia mengangguk, mengusap air matanya. "Aku akan membantu membongkar semua kebohongan ini, Kak. Mereka harus dihentikan." Setelah Raka pergi, aku memandang flash disk di tanganku. Ini bukan sekadar kepingan logam. Ini adalah senjata yang akan kugunakan untuk melawan. Dengan Raka di pihakku, aku tidak lagi sendirian. Pertempuran melawan kebohongan keluarga Fajri baru saja memasuki babak baru. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki peluang untuk menang. Flash disk dari Raka berisi lebih dari yang kubayangkan.
Ada rekaman percakapan rahasia yang dengan jelas menangkap suara Mama Rina, Fajri, dan ayah mertua merencanakan skema mereka. Ada juga foto-foto Fajri yang sedang berlibur dengan wanita lain. Wajahnya yang tersenyum bahagia sangat kontras dengan penderitaan yang kualami. Tapi yang paling menyakitkan adalah dokumen rencana mereka untuk mengamankan aset Dinda dengan alasan bahwa aku tidak stabil secara mental. Keesokan harinya, dengan tekad yang membaja, aku pergi ke kantor polisi. Seorang polisi wanita muda, Bribtu Sari, mendengarkan dengan saksama saat aku menceritakan semuanya sambil menunjukkan bukti-bukti yang kukumpulkan. Ini kasus yang sangat serius, Ibu Dinda, kata Bribtu Sari setelah aku selesai bercerita. Penipuan, pemalsuan dokumen, konspirasi. Kami akan memproses laporan ini. Tapi aku tahu proses hukum bisa berjalan lambat. Sementara menunggu, aku memutuskan untuk mengambil langkah-langkah sendiri. Pertama, aku mengunjungi kantor pemadam kebakaran yang letaknya tidak jauh dari warungku. Petugas yang sedang berjaga, Pak Budi, adalah pelanggan tetap warungku. Pak Budi, saya perlu bantuan, kataku langsung kepada intinya. Saya ingin memastikan bahwa rumah keluarga mertua saya di Jalan Melati sudah memenuhi standar keselamatan kebakaran. Pak Budi mengerutkan kening. Kenapa Ibu Dinda tanya-tanya soal itu? Karena selama ini saya yang membayar semua tagihan mereka, termasuk asuransi kebakaran. Tapi saya curiga mereka melakukan pelanggaran, menumpuk barang berbahaya di garasi tanpa izin. 2 hari kemudian, tim inspeksi dari pemadam kebakaran mendatangi rumah mertua. Hasilnya, mereka menemukan pelanggaran serius. Garasi yang diubah menjadi gudang penuh dengan barang-barang tanpa memperhatikan jalur evakuasi. Surat peringatan dikeluarkan, dan mereka harus membayar denda besar. Bring, telepon dari Mama Rina tidak lama kemudian. Dinda, kamu tahu tidak, tadi ada petugas pemadam datang. Kami kena denda. Suaranya panik. Wah, kenapa bisa begitu? MA? Jawabku dengan nada polos. Mereka bilang ada laporan tentang kondisi rumah kami. Siapa yang melaporkan? Ya. Aduh, saya tidak tahu, MA. Mungkin tetangga yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Langkah kedua, aku mengunjungi kantor pajak. Selama ini, aku selalu membantu mereka mengurus SPT tahunan. Dengan data yang kumiliki, aku tahu mereka tidak melaporkan penghasilan dari sewa properti yang mereka miliki. Bapak, saya ingin melaporkan kemungkinan adanya penghasilan yang tidak dilaporkan, kataku kepada petugas pajak. Dalam waktu seminggu, keluarga Fajri mendapat surat teguran dari kantor pajak. Mereka harus membayar pajak yang tertunggak plus denda. Telepon Mama Rina kali ini lebih putus asa. Dinda, tolonglah. Kami dapat surat dari pajak. Kamu kan yang biasa urusin ini. Bisa bantu? Maaf, MA. Sekarang saya sedang sibuk urus warung. Lagian, urusan pajak kan harus transparan. Salah sendiri kalau tidak jujur. Suaranya menjadi dingin. Kamu kok jadi seperti ini, Dinda? Dulu kan kamu selalu mau membantu. Dulu saya tidak tahu bahwa ternyata suami saya masih hidup dan kalian semua membohongi saya. Jawabku tajam. Diam panjang di seberang sana. Apa yang kamu bicarakan, Dinda? Kamu masih berhalusinasi tentang Fajri. Saya tidak berhalusinasi, MA. Saya punya bukti. Dan saya tahu semuanya. Kututup telepon itu. Tanganku gemetar. Tapi hatiku merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku berani mengkonfrontasi mereka secara langsung. Esoknya, Raka mengirimiku pesan. Mereka panik sekali di rumah. Fajri pulang mendadak. Mereka sedang rapat darurat. Aku tersenyum membaca pesan itu. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka merasakan sedikit dari kecemasan dan ketakutan yang telah mereka timpakan padaku selama setahun terakhir. Aku berdiri di depan warungku yang masih tertutup. Biasanya, rasa bersalah akan menyergapku jika warung tidak buka. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, aku sedang membangun pertahanan untuk hidupku yang baru. Sebuah kehidupan di mana aku tidak lagi menjadi korban, tapi menjadi pejuang untuk kebenaran. Di sudut jalan, kulihat seorang kurir mengantarkan surat ke rumah mertua. Surat itu dari bank,
Pemberitahuan bahwa pengajuan kredit mereka ditolak karena adanya laporan penipuan. Langkah pertamaku telah membuahkan hasil. Tapi ini baru awal. Masih banyak hal yang harus kulakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyakitiku atau wanita lain lagi. 3 hari telah berlalu sejak konfrontasi teleponku dengan Mama Rina. Suasana di warungku yang baru kubuka kembali terasa berbeda. Sekarang, setiap kali bel pintu berbunyi, dadaku berdebar bukan karena takut melihat kenangan, tapi karena antisipasi akan kedatangan mereka. Dan benar saja, saat matahari mulai condong ke barat, sebuah taksi berhenti di depan warung. Keluar dari dalamnya adalah Mama Rina dan ayah mertua. Wajah mereka tampak lesu dan penuh kelelahan. "Dinda," sapa Mama Rina dengan suara serak, matanya sembab. "Bisa kami bicara?" Aku mengangguk, mengisyaratkan mereka untuk duduk di kursi dekat jendela. Pelanggan yang sedang makan dengan sigap menyelesaikan makanannya dan pergi, seolah merasakan ketegangan di udara. Kami dalam kesulitan, Dinda." Ayah mertua mulai berbicara, sesuatu yang jarang dilakukannya. Suaranya terdengar lebih tua dari usianya. Tagihan listrik dan air mau diputus. Denda pajak dan pemadam kebakaran harus dibayar minggu ini. Mama Rina menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kami tidak punya uang, Dinda. Tabungan sudah habis untuk biaya hidup." Aku menyilangkan tangan di dada, berusaha tetap tenang. "Lalu apa yang bisa saya bantu? Saya juga sedang kesulitan, Ma. Warung ini seminggu lebih tutup, pemasukan berkurang drastis." Tapi mereka tahu itu bohong. Mereka tahu warungku selalu ramai, dan selama setahun terakhir tanpa beban, Fajri, sebenarnya keuanganku cukup sehat. "Aku mohon, Dinda." Mama Rina meraih tanganku. Sentuhannya membuatku merinding. "Pinjamkan kami uang. Sekali ini saja. Kami akan kembalikan pelan-pelan." Aku menarik tanganku perlahan. "Maaf, Ibu. Saya tidak bisa. Saya butuh uang untuk memperbaiki gudang warung yang bocor." "Tapi kami keluarga, Dinda." Suara Mama Rina mulai tinggi. "Kamu tidak mungkin tega melihat kami menderita seperti ini." Aku menatapnya tajam. "Keluarga? Keluarga yang baik tidak akan membohongi anggota keluarganya sendiri tentang hal yang paling mendasar." Mama Rina terkesiap. Ayah mertua menundukkan kepala. Apa maksudmu?" tanyanya, tapi matanya menghindar. "Kalian tahu persis apa yang kumaksud," jawabku dingin. "Fajri masih hidup. Dan kalian semua tahu itu." Diam yang mencekam menyergap kami bertiga. Suara lalu lintas di luar tiba-tiba terdengar sangat keras. Kamu tidak waras, Dinda," bisik Mama Rina, tapi getaran di suaranya mengkhianati ketakutannya. "Kamu masih berhalusinasi tentang Fajri." Aku mengeluarkan telepon dari saku. Dengan beberapa ketukan, aku memutar rekaman suara dari flash disk Raka. Suara Fajri yang jelas terdengar. "Bilang saja Dinda depresi, jadi dia gampang percaya. Nanti kita bisa kendalikan semua uang dan propertinya." Wajah Mama Rina dan ayah mertua pucat membiru. Mereka terlihat seperti ingin menghilang. "Dari mana kamu dapat itu?" desis Mama Rina. "Itu tidak penting," jawabku sambil mematikan rekaman. "Yang penting, saya tahu kebenarannya. Dan saya tidak akan membiarkan kalian terus memanfaatkan saya." Ayah mertua akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. "Kami minta maaf, Dinda. Kami terjebak dalam situasi yang sulit." "Situasi sulit?" ulangku, tak percaya. "Membangun kebohongan tentang kematian seseorang adalah pilihan, Bapak. Bukan situasi sulit." Mereka terdiam, tidak bisa membantah. "Sekarang, jika tidak ada hal lain," kataku sambil berdiri, "saya harus membereskan warung. Masih banyak yang harus dikerjakan." Mama Rina melihatku dengan tatapan yang berbeda, sebuah campuran antara rasa takut dan hormat. Mereka bangkit dari kursi dengan gerakan lambat, seperti orang tua yang tiba-tiba menyadari bahwa anak yang selama ini mereka anggap lemah ternyata memiliki kekuatan yang tidak terduga. Saat mereka berjalan menuju pintu, aku berkata tanpa melihat mereka, "Dan tolong, jangan minta bantuan keuangan pada saya lagi.
Hubungan keluarga kita berakhir pada hari saya mengetahui kebenaran ini. Pintu warung tertutup dengan perlahan. Dari balik kaca, kulihat mereka berdiri sebentar di trotoar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Kemudian, dengan bahu yang tertunduk lesu, mereka berjalan menjauh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa memegang kendali. Mereka mungkin berpikir ini sudah berakhir, tapi sebenarnya, ini baru permulaan. Pertunjukan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang memegang kendali panggung. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan tegang di warungku. Aku sengaja menjaga jarak dari keluarga Fajri, fokus membangun kembali hidupku. Warung Dinda Fajri, resmi kubuka kembali dengan nama baru, Warung Dinda. Langkah kecil ini terasa seperti deklarasi kemerdekaan bagi diriku sendiri. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa stok barang, telepon berdering. Dari nomor yang tidak kukenal. "Halo, ini Ibu Dinda?" Suara pria di seberang terdengar resmi. "Iya, betul. Dengan siapa ini?" "Ini Bapak Anton dari Koperasi Usaha Mandiri. Saya ingin konfirmasi mengenai pinjaman usaha Bapak Raka Fajri. Di formulirnya, Ibu tercatat sebagai penjamin." Aku menarik napas dalam. Raka, adik bungsu Fajri, yang selama ini hidup dari uang, warisan, palsu yang mereka dapatkan dariku. "Maaf, Pak. Saya tidak pernah menyetujui untuk menjadi penjamin siapapun," jawabku tegas. "Tapi ada surat pernyataan dan fotokopi KTP Ibu di berkas kami." "Itu pasti palsu, Pak. Saya sarankan Bapak mencabut pengajuan pinjaman itu dan melaporkan pemalsuan tanda tangan saya." Setelah menutup telepon, hatiku merasa berat untuk Raka. Meski dia bagian dari keluarga itu, usianya masih sangat muda dan mungkin hanya ikut-ikutan. Keesokan harinya, Raka sendiri yang datang ke warung. Wajahnya tampak sembab dan stres. "Kak Dinda," katanya langsung, "pinjamanku ditolak. Dan sekarang koperasi mau melaporkan aku karena pemalsuan dokumen." Aku memandangnya dengan perasaan campur aduk. "Kamu sendiri yang salah, Raka. Kenapa harus memalsukan tanda tanganku?" Dia menunduk, malu. "Aku cuma ingin usaha cateringku lancar. Selama ini, uang dari skema keluarga itu selalu cukup. Tapi sejak kamu berhenti memberi, semuanya jadi kacau. Jadi selama ini kamu tahu dari mana uang itu berasal, tapi tetap menerimanya?" tanyaku, kecewa. Raka mengangguk pelan. "Aku minta maaf, Kak. Tapi aku terjebak. Sekarang cateringku bangkrut. Aku harus tutup karena tidak ada modal untuk beli bahan baku." Dia duduk di kursi dekat kasir. Wajahnya menunduk lesu. "Aku sudah investasi semua uang untuk beli peralatan catering yang bagus. Tapi tanpa modal kerja, semuanya percuma." Aku menghela napas. Di satu sisi, ini adalah karma untuk mereka. Tapi melihat Raka yang masih muda dan tampak menyesal, hatiku tersentuh. "Raka," panggilku lembut, "kamu harus belajar dari kesalahan ini. Uang yang didapat dengan cara tidak benar tidak akan pernah membawa keberkahan." Dia mengangguk, air mata menetes di pipinya. "Aku tahu. Tapi sekarang aku benar-benar bangkrut. Harus mulai dari nol lagi." Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari kenalan bahwa usaha catering Raka benar-benar tutup. Dia harus menjual peralatan mahalnya dengan harga murah untuk melunasi beberapa hutang kecil yang sudah menumpuk. Saat aku sedang menutup warung, Raka lewat dengan motor bututnya. Dia berhenti. "Mau kemana, Rak?" tanyaku. "Cari kerja, Kak. Mau ngambil order Gojek dulu. Harus bayar kontrakan," jawabnya dengan wajah pasrah. "Dengarkan," kataku setelah berpikir sejenak. "Kalau kamu benar-benar mau berubah, warungku butuh orang untuk antar pesanan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana." Mata Raka berbinar. "Serius, Kak? Kamu masih mau terima aku?" Semua orang berhak dapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi ingat, tekanku, ini murni hubungan kerja. Tidak ada hubungan keluarga lagi. Dia mengangguk antusias. "Aku janji akan kerja keras, Kak Dinda." Saat Raka pergi, aku tersenyum kecil. Inilah karma yang sebenarnya.
bukan sekadar penderitaan, tapi kesempatan untuk introspeksi dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk Raka, kebangkrutan bisnisnya justru menjadi jalan untuk menemukan integritas yang selama ini hilang. Sementara untuk anggota keluarga lainnya, aku tahu ini baru awal dari rangkaian karma yang akan mereka terima. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya masing-masing, dan sekarang saatnya mereka menuai apa yang telah mereka tabur. Bulan telah berganti sejak aku membuka kembali warung dengan nama barunya. Bisnis semakin lancar, dan dengan bantuan Raka yang kini menjadi kurir andalanku, pesanan antar semakin meningkat. Suatu hari, aku mendapat undangan untuk bertemu dengan calon investor potensial, sebuah perusahaan catering yang ingin bermitra untuk suplai bahan baku. Pertemuan dijadwalkan di sebuah hotel berbintang di pusat kota. Saat itu, aku mengenakan setelan blazer biru tua yang belum pernah kupakai sejak masa-masa bahagia bersama Fajri. Raka yang mengantarku dengan motor hanya bisa melongo. "Wah, Kak Dinda keren banget. Kayak Sio," pujinya sambil tersenyum. "Jaga warung ya, Rak. Aku harus membuat kesan baik hari ini." Di lobi hotel yang mewah, aku bertemu dengan Bapak Hendro, pemilik Catering Harmony. Pertemuan berjalan lancar. Proposal kerjasamaku diterima dengan baik, dan kami sepakat untuk uji coba selama 1 bulan. "Wah, Ibu Dinda sangat profesional," puji Bapak Hendro saat kami berjalan keluar dari ruang meeting. "Saya yakin kerjasama kita akan sukses." Saat kami melewati restoran hotel yang mewah, tiba-tiba mataku tertumbuk pada sosok yang sangat kukenal. Di sudut yang remang-remang, duduklah Fajri, suamiku yang dikubur dalam kenangan, dengan seorang wanita cantik yang tak kukenal. Mereka sedang tertawa mesra, tangannya berpegangan di atas meja. Dunia seakan berhenti berputar. Kaki ini terpaku di tempat, tak mampu bergerak. "Ibu Dinda, ada apa?" tanya Bapak Hendro dengan khawatir. Tapi aku tak bisa menjawab. Yang bisa kulakukan adalah menatap Fajri, yang kini tampak lebih gemuk dan lebih bahagia dari yang kuingat. Dia mengenakan kemeja bermerek dan arloji mahal. Semua hal yang mustahil bisa dibeli dengan gajinya dulu. Seolah merasakan tatapanku, Fajri menoleh. Saat matanya bertemu dengan mataku, warna wajahnya berubah pucat mendadak. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi syok yang dalam. "Dinda," gumamnya hampir tak terdengar. Wanita di hadapannya melihat kami dengan bingung. "Siapa itu, sayang?" Dengan segala kekuatan yang kukumpulkan, aku berjalan mendekati meja mereka. Setiap langkah terasa berat, tapi hatiku dipenuhi oleh ketenangan aneh. "Maaf mengganggu," kataku dengan suara yang jauh lebih stabil dari yang kubayangkan. "Saya kira Anda sudah meninggal, Fajri." Wajah Fajri berubah dari pucat menjadi merah padam. "Dinda, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu," potongku cepat. Aku memandang wanita di sebelahnya. "Selamat makan, Bu. Semoga Anda tahu dengan siapa Anda berkencana hari ini." Bapak Hendro yang menyusul dari belakang tampak bingung. "Ibu kenal dengan mereka?" Aku tersenyum tipis. "Dulu. Tapi ternyata saya salah. Orang yang saya kira sudah meninggal justru sedang menikmati hidangan mewah." Fajri berdiri dengan gerakan kasar. "Dinda, jangan berlebihan." "Aku." "Apa, Fajri?" tantangku, menatapnya langsung. "Aku akan berbuat apa? Melaporkan pada polisi bahwa suamiku yang seharusnya sudah mati ternyata masih hidup dan menikmati uang hasil penipuan." Wanita itu kini berdiri, wajahnya penuh kecurigaan. "Fajri, apa artinya semua ini? Katamu kamu duda." Aku memutar balik, meninggalkan mereka dalam kekacauan. "Selamat menikmati sisa makan siang Anda. Saya ada pertemuan bisnis yang lebih penting." Saat berjalan meninggalkan restoran, kudengar wanita itu mulai meninggikan suara. "Jadi selama ini kamu bohong? Kamu masih punya istri?" Bapak Hendro berjalan di sampingku dengan wajah penuh kekaguman. "Ibu Dinda, saya tidak tahu harus berkata apa." "Tidak perlu berkata apa-apa, Pak," jawabku sambil menekan tombol lift. "Kadang kita harus bertemu dengan hantu dari masa lalu untuk benar-benar bisa melangkah ke masa depan."
Di dalam lift, aku melihat pantulan diriku di kaca. Wajah yang dulu selalu diliputi kesedihan kini tampak tegar. Pertemuan tak terduga itu justru memberiku kekuatan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah seorang pejuang yang telah berhasil melewati badai terbesar dalam hidupnya. Saat keluar dari hotel, kulihat Fajri bergegas keluar dengan wajah panik, berusaha mengejakku. Tapi aku sudah masuk ke taksi yang kupesan sebelumnya. Melalui kaca jendela, aku melihatnya berdiri terpaku di depan hotel, sementara wanita yang menemaninya berjalan pergi dengan marah. Senyum kecil mengembang di bibirku. Karma mulai berjalan, dan pertunjukan baru saja dimulai. 2 hari setelah pertemuan kebetulan di hotel, teleponku berdering tak henti-hentinya. Rupanya, wanita yang bersama Fajri, bernama Maya, telah melacak nomorku dan nekat menghubungiku. Awalnya aku enggan mengangkat, tapi rasa ingin tahu akhirnya mengalah. "Dinda? Ini Maya." Suara di seberang terdengar datar, tapi kurasakan getaran emosi yang tertahan. "Kita perlu bicara." Kami sepakat bertemu di sebuah kafe netral. Maya datang dengan wajah sembab dan mata merah. Dia duduk di hadapanku dengan gerakan kaku. "Aku tidak tahu kalau dia masih punya istri," katanya langsung kepada inti persoalan. Fajri bilang istrinya sudah meninggal setahun yang lalu karena sakit. Aku menghela napas. "Bukan hanya kamu yang dibohonginya, Maya. Seluruh keluarganya ikut serta dalam sandiwara itu. Mereka bahkan mengadakan pemakaman palsu untukku." Maya terlihat syok. "Pemakaman palsu? Untuk apa?" "Agar mereka bisa menguasai harta warisanku dan uang hasil jerih payahku," jawabku sambil menyeruput kopi. Fajri pura-pura mati agar bebas meninggalkanku, sementara keluarganya terus memanfaatkanku secara finansial. Dia menggeleng-geleng, tak percaya. "Selama setahun ini, aku seperti orang ketiga yang tidak tahu diri." "Kita sama-sama korban, Maya," kataku. "Bedanya, aku sudah bangkit dari kebohongan mereka. Sekarang giliranmu." Mata Maya berbinar dengan tekad baru. "Aku punya bukti-bukti. Transfer uang dari ibunya, percakapan mereka. Fajri bahkan meminjam uang dariku dengan alasan untuk modal usaha. Kalau begitu, kita bisa bekerja sama," usulku. "Aku sedang mengumpulkan bukti untuk laporan polisi. Semua bantuan akan berguna." Pertemuan dengan Maya ternyata membuka peti harta karun bukti. Dia memberikan rekaman percakapan di mana Fajri dengan bangga bercerita tentang kepintarannya mengelabui istri pertamanya. Ada juga bukti transfer dari Maya ke Fajri yang mencapai ratusan juta. Seminggu kemudian, karma mulai menunjukkan taringnya. Seorang teman mengirimiku link postingan di media sosial. Rupanya Maya telah membongkar semua kebohongan Fajri di akunnya, dilengkapi dengan screenshot percakapan dan bukti transfer. Peringatan, jauhi Fajri Arifin, penipu ulung. Judul postingannya viral. Tak butuh waktu lama bagi efeknya menyebar. Komentar berdatangan dari teman-teman mereka yang saling bertanya-tanya. Bahkan rekan kerja Fajri di perusahaan barunya ikut berkomentar, menyatakan kekecewaan. Telepon dari Raka menyusul. "Kak, kamu lihat medsos?" Keluarganya Fajri kalang kabut. Teman-teman Maya membocorkan nomor Fajri. Sekarang HP-nya dibombing pesan kebencian. "Bagaimana reaksi Fajri?" tanyaku penasaran. "Dia marah-marah di rumah. Tapi yang lebih parah, atasannya di kantor barunya sudah memanggilnya. Katanya perusahaan tidak mau dihubungkan dengan skandal seperti ini." Keesokan harinya, kabar buruk datang. Fajri dipecat dari pekerjaannya karena dianggap merusak reputasi perusahaan. Tak hanya itu, Maya secara resmi melaporkannya ke polisi atas tuduhan penipuan. Sore itu, saat aku sedang menutup warung, sebuah mobil berhenti dengan kasar di depan. Fajri turun dengan wajah merah dan mata berkaca-kaca. "Kau senang sekarang, Dinda?" bentaknya. "Kerjaanku hilang, reputasiku hancur, semua karena kau." Aku berdiri tenang di balik pintu warung. "Aku? Yang menghancurkan hidupmu adalah kebohonganmu sendiri, Fajri. Kau yang memilih untuk berpura-pura mati. Kau yang memilih untuk menipu Maya. Kau yang memilih untuk mengkhianatiku." Dia terdiam,
Napasnya masih tersengal-sengal. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Dengan cara menghancurkan hidup orang lain, tugasku. Dengan mencuri, berbohong, dan berkhianat. Fajri menatapku dengan mata penuh penyesalan. Tapi sudah terlambat. Apa kau tidak bisa memaafkanku? Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku terkekeh getir. Fajri, kau benar-benar tidak berubah. Kau masih sama egoisnya. Memaafkanmu tidak akan mengembalikan setahun hidupku yang kau curi. Memaafkanmu tidak akan mengembalikan air mata dan penderitaanku. Dia tertunduk lesu. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Itu urusanmu, jawabku dingin. Tapi saraniku, mulai dengan jujur pada dirimu sendiri. Dan jangan pernah menghubungiku lagi. Saat Fajri pergi dengan bahu tertunduk, Raka yang muncul dari dalam warung memandangku dengan kagum. "Kak, kamu kuat banget," katanya. "Tidak, Rak. Aku tidak kuat. Tapi aku belajar bahwa kita tidak harus memaafkan orang yang menyakitimu. Terkadang, cukup dengan melangkah pergi dan membiarkan karma bekerja sendiri." Malam itu, aku menerima pesan dari Maya. "Terima kasih sudah membukakan mataku. Aku sudah pindah kota dan mulai hidup baru." Aku tersenyum. Setidaknya satu orang berhasil diselamatkan dari jerat Fajri. Dan untuk Fajri sendiri, kehilangan pekerjaan, reputasi, dan wanita yang dicintainya hanyalah awal dari akibat yang harus ditanggungnya. Hidup akan terus berjalan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Cuaca pagi itu cerah, tapi suasana di kantor polisi tampak muram. Aku duduk di ruang Bribtusari dengan ditemani Raka dan berkas-berkas bukti yang telah kumpulkan selama berminggu-minggu. Di seberang meja, Mama Rina, ayah mertua, dan Fajri duduk dengan wajah pucat dan tangan gemetar. "Kami sudah memeriksa semua bukti yang Ibu Dinda berikan." Bribtusari mulai dengan suara tegas. "Pemalsuan surat kematian, penipuan finansial, pemalsuan tanda tangan, konspirasi. Ini kasus yang sangat serius." Mama Rina langsung bersimpuh. "Dinda, nak, kami minta maaf. Kami sadar salah. Jangan laporkan kami ke polisi." Ayah mertua yang biasanya pendiam, kali ini bicara dengan suara bergetar. "Kami hanya keluarga biasa, Dinda. Kalau ini sampai pengadilan, hidup kami hancur." Fajri duduk dengan kepala tertunduk, tak berani menatapku. Aku menyesal, Dinda. Aku tahu ini tidak bisa dimaafkan, tapi beri kami kesempatan." Bribtusari menatapku. "Keputusan ada di tangan Ibu Dinda. Ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau lanjut ke proses hukum." Semua mata tertuju padaku. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan isak tangis Mama Rina. Aku berdiri, berjalan mendekati mereka. Selama setahun, suaraku terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Aku hidup dalam kebohongan yang kalian rajut. Setiap hari bangun dengan air mata, tidur dengan kenangan pahit. Kalian tidak hanya mencuri uangku, tapi juga kedamaian pikiranku, kepercayaanku pada manusia, dan hakku untuk berkabung dengan layak. Mama Rina menangis semakin keras. "Kami tahu salah, nak. Kami akan kembalikan semua uangmu." "Uang?" Aku menggeleng pelan. "Uang bisa dikembalikan. Tapi bagaimana dengan trauma? Bagaimana dengan mimpi buruk yang masih kualami? Bagaimana dengan keyakinanku bahwa suamiku terbaring di kuburan, padahal dia sedang tertawa bahagia dengan wanita lain?" Fajri akhirnya menatapku, matanya penuh penyesalan. "Apa yang harus kami lakukan untukmu, Dinda? Katakan saja." Aku mengambil amplop coklat dari tas. "Sudah kusiapkan pernyataan damai, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian penuhi." Mereka saling pandang dengan penuh harap. "Pertama," suaraku tegas, "kalian harus mengakui semua kesalahan secara tertulis, lengkap dengan rincian penipuan yang dilakukan. Kedua, kalian harus mengembalikan semua uang yang telah kalian ambil dariku, dengan bunga yang wajar. Ketiga, Fajri harus menandatangani surat cerai dengan kesepakatan bersama, tanpa menuntut hak apapun dariku. Keempat, kalian semua harus menandatangani pernyataan tidak akan mengganggu atau menghubungiku lagi sampai kapanpun."
Mama Rina terlihat ingin protes, tapi ayah mertua menghentikannya. Kami setuju, Dinda. Kami akan penuhi semua syaratmu. Fajri mengangguk lesu. Aku akan tanda tangani surat cerainya. Ada satu syarat terakhir, kataku, menatap mereka satu persatu. Kalian harus mencari pertolongan psikologis. Karena hanya orang yang sakit secara mental yang bisa melakukan hal keji seperti ini pada orang yang menganggap mereka keluarga. Bribtu Sari yang mendengarkan kemudian menambahkan, pernyataan damai ini akan menjadi dokumen resmi. Jika dilanggar, kasus ini akan langsung dibuka kembali dengan hukuman yang lebih berat. Proses penandatanganan berlangsung dalam diam. Setiap kali pena menyentuh kertas, terasa seperti bab baru yang dimulai. Bab di mana aku akhirnya mengambil kembali kendali atas hidupku. Saat mereka beranjak pergi dengan wajah hancur, Bribtu Sari memandangku dengan hormat. Ibu kuat sekali. Banyak korban yang tidak seberani ibu. Tidak, Bu. Jawabku sambil merapikan berkas-berkas. Aku hanya memilih untuk tidak menjadi korban lagi. Di luar kantor polisi, matahari bersinar terik. Raka yang menungguku di motor tersenyum bangga. Selamat, Kak Dinda. Akhirnya bebas. Aku mendongak, merasakan hangatnya sinar matahari di wajah. Benar. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari manipulasi, dan yang paling penting, bebas untuk menjadi diriku sendiri lagi. Perjalanan pulang terasa begitu ringan. Meski tahu ini bukan akhir dari semua rasa sakit, tapi setidaknya ini adalah awal yang baik. Aku telah membuktikan pada diri sendiri bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira, dan lebih berharga dari yang mereka perlakukan. Minggu-minggu berikutnya setelah penyelesaian di kantor polisi terasa seperti napas pertama setelah sekian lama tenggelam. Warung Dinda semakin ramai, dan kerjasama dengan catering Harmoni berjalan lancar. Tapi di balik kedamaian yang kurasakan, ternyata karma masih terus bekerja untuk keluarga Fajri. Suatu pagi, saat aku sedang menyusun barang dagangan, seorang pelanggan tetap, Ibu Siti, mendekat dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Dinda, nak, bisiknya sambil melirik ke sekeliling. Apa benar keluarga mantan mertuamu itu? Bermasalah. Aku mengerutkan kening. Kenapa ibu bertanya seperti itu? Ibu dengar dari tetangga mereka. Katanya, keluarga itu sekarang dikucilkan di lingkungannya. Anak-anak dilarang main ke rumah mereka. Rupanya, meski aku memilih untuk menyelesaikan secara damai, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Beberapa hari kemudian, Raka datang dengan cerita yang lebih lengkap. Kak, lingkungan rumah mereka sekarang seperti kuburan, lapor Raka sambil membantu menata kaleng di rak. Tetangga-tetangga yang dulu sering silaturahmi, sekarang menghindar. Bahkan pengajian bulanan yang biasa diadakan di rumah mereka, dipindahkan ke tempat lain. Bagaimana mereka menanggapi hal itu? Tanyaku penasaran. Mama stres. Dia jarang keluar rumah sekarang. Kalaupun harus pergi, selalu pakai cadar dan kacamata gelap. Ayah juga demikian. Dulu sering main catur dengan tetangga, sekarang hanya di rumah saja. Tapi karma terbesar justru datang dari tempat yang tidak terduga. Suatu sore, seorang wanita parubaya datang ke warungku. Setelah memastikan tidak ada pelanggan lain, dia memperkenalkan diri sebagai Ibu Ani, ketua RT di lingkungan keluarga Fajri. Ibu Dinda, saya mewakili warga sekitar, katanya dengan suara serius. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf. Selama ini kami tidak tahu penderitaan yang ibu alami. Aku terkejut. Tidak perlu, Bu. Ibu dan warga tidak ada hubungannya dengan masalah saya. Tapi kami merasa bersalah, Ibu Ani melanjutkan. Kami sempat mengucilkan ibu saat pemakaman dulu. Kami pikir ibu tidak menghormati prosesi karena tidak hadir. Tapi sekarang kami tahu, ibu bahkan tidak diizinkan untuk melihat jenazah suami sendiri. Dia mengeluarkan sebuah amplop. Ini surat permintaan maaf dari warga. Dan kami ingin ibu tahu, kami sudah memutuskan untuk tidak mengikut sertakan keluarga tersebut dalam kegiatan sosial sampai mereka benar-benar bertobat. Aku membaca surat itu dengan perasaan haru. Ternyata, di luar sana masih ada orang-orang yang memahami keadilan. Terima kasih, Bu.
Tapi saya harap warga tidak mengucilkan mereka secara berlebihan. Setiap orang berhak memperbaiki diri. Ibu Ani mengangguk. Kami menghargai sikap ibu. Tapi kami juga harus melindungi nilai-nilai kebenaran di lingkungan kami. Keesokan harinya, datang lagi tamu tak terduga. Kali ini dari pihak kelurahan. Seorang petugas bernama Pak Joko datang untuk verifikasi data, dan tanpa sengaja menyinggung tentang keluarga Fajri. Kami sedang mempertimbangkan untuk mencabut surat keterangan tidak mampu mereka, jelas Pak Joko. Setelah mengetahui fakta bahwa mereka memiliki mobil baru dan properti lain, tentu saja status mereka tidak layak lagi menerima bantuan. Rupanya, aib mereka telah menyebar hingga ke tingkat kelurahan. Dalam waktu singkat, berbagai bantuan sosial yang biasa mereka terima, mulai dari beras miskin sampai tunjangan lansia, dicabut satu persatu. Puncaknya adalah ketika sebuah portal berita lokal memuat berita tentang modus penipuan, kematian palsu, yang terjadi di kota kami. Meski tidak menyebut nama secara jelas, tetapi ciri-cirinya cukup mudah dikenali oleh warga sekitar. Telepon dari Mama Rina pun datang. Suaranya terdengar parau dan putus asa. Dinda, tolong hentikan semua ini. Kami sudah menderita cukup berat. Maaf, Ma. Saya tidak melakukan apa-apa kepada kalian. Ini semua konsekuensi alami dari tindakan kalian sendiri. Tapi kami tidak bisa hidup seperti ini. Tetangga mengucilkan, bantuan dicabut, bahkan tukang sayur pun enggan berjualan ke rumah kami. Itu bukan urusan saya, jawabku tegas. Kalau ingin dihormati, mulailah dengan menjadi orang yang terhormat. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan warung sambil melihat lalu lintas yang ramai. Dalam hati, aku tahu ini semua adalah proses alami. Kebohongan yang mereka tabur akhirnya berbuah aib yang harus mereka tuai. Mereka mungkin bisa menghindari hukuman hukum, tapi mereka tidak bisa lari dari karma sosial. Yang tersisa sekarang adalah pertanyaan, apakah mereka akan belajar dari semua ini, atau justru semakin terpuruk dalam penyangkalan? Waktu yang akan menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah memilih untuk melangkah maju, meninggalkan semua drama mereka di belakang. Hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama yang monoton di atap warung. Hari itu adalah hari yang sepi, hanya beberapa pelanggan setia yang datang membeli kebutuhan pokok. Aku sedang asyik menghitung stok barang ketika bel pintu berbunyi. Di balik tirai air hujan, kulihat sosok laki-laki tua yang kurus dengan payung compang-camping. Saya mau bicara dengan kamu, Dinda, kata ayah mertua dengan suara serak. Pakaiannya basah kuyup, seolah payung yang dibawanya tidak cukup melindunginya dari hujan yang mengguyur. Aku mengangguk, mengisyaratkannya untuk duduk di kursi dekat jendela. Ayah tunggu sebentar, saya buatkan teh hangat. Saat aku kembali membawa 2 cangkir teh, kulihat ayah mertua sedang memandangi foto warungku yang baru. Foto, warung Dinda, tanpa embel-embel, Fajri, lagi. Kamu sudah berubah, Dinda, katanya saat aku menempatkan cangkir di depannya. Menjadi lebih kuat. Keadaan yang memaksa. Ayah, jawabku singkat. Dia menarik napas dalam, menatap langsung ke mataku. Saya datang untuk mengakui kesalahan kami. Sepenuhnya. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Ide awal itu dari Fajri, mulainya dengan suara bergetar. Dia bilang sudah tidak cocok lagi dengan kamu, tapi tidak berani cerai karena takut kehilangan hak atas warisan dan usaha kalian. Lalu Mama Rina yang menyempurnakan rencananya. Hujan di luar semakin deras, seolah mengiringi pengakuan pahitnya. Mereka merencanakan segalanya dengan sangat detail. Kecelakaan mobil, jenazah yang tidak bisa dilihat, semua sudah dipersiapkan. Awalnya saya menolak, tapi dia menunduk. Mama Rina bilang, ini untuk kebaikan Fajri. Dan saya terlalu lemah untuk melawan. Ayah tahu selama setahun ini saya menderita. Tanyaku, berusaha menahan gejolak emosi. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Setiap kali kamu menangis, setiap kali kamu berkabung, saya merasa seperti penjahat. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika kamu tetap baik pada kami, tetap membantu kami, meski kamu sendiri sedang terluka. Dia mengepal tangan-tangannya yang keriput. Mereka, Fajri dan Mama Rina, menganggap kamu terlalu baik dan mudah dimanfaatkan.
Tapi justru kebaikanmu itulah yang akhirnya menyadarkan saya. Apa yang ayah harapkan dari saya sekarang? Tanyaku dengan lembut. Maaf, bisiknya. Saya tidak berharap kamu memaafkan kami. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa tidak semua dari kami benar-benar jahat. Ada yang hanya terlalu lemah untuk melakukan hal yang benar. Dia mengeluarkan sebuah map dari dalam jaketnya. Ini surat pernyataan lengkap tentang semua yang terjadi. Saya tanda tangani di atas materai. Kalau suatu hari nanti mereka mencoba mengganggumu lagi, pakai ini sebagai bukti. Aku menerima map itu dengan perasaan campur aduk. Di depanku adalah seorang tua yang telah melakukan kesalahan besar, tapi masih memiliki nurani untuk mengakui semuanya. Kenapa ayah memilih untuk berbicara sekarang? Karena saya tidak tahan lagi melihat akibatnya, jawabnya dengan suara pecah. Mama Rina sekarang seperti orang gila, terus-menerus menutup diri di rumah. Fajri menjadi pemabuk, kehilangan pekerjaan dan reputasinya. Dan yang paling menyedihkan, mereka menyalahkan kamu untuk semua ini, bukan diri mereka sendiri. Dia berdiri, tubuhnya yang renta tampak semakin lemah. Saya akan pindah, tinggal dengan adik saya di kampung. Meninggalkan semua drama ini. Mungkin di sana saya bisa menemukan kedamaian. Saat dia berjalan menuju pintu, aku bertanya, apa ayah tidak takut pada reaksi Mama Rina dan Fajri? Dia berbalik, tersenyum getir. Pada usia saya, satu-satunya yang harus ditakuti adalah menghadap Tuhan dengan dosa yang tidak diakui. Selamat tinggal, Dinda. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Pintu warung tertutup, meninggalkan aku sendiri dengan segudang pikiran. Pengakuan ayah mertua bagaikan potongan terakhir dari puzzle yang selama ini kucari. Sekarang aku mengerti, ini bukan sekadar konspirasi, tapi juga kisah tentang kelemahan manusia. Tentang bagaimana seseorang bisa terjerumus dalam kejahatan bukan karena niat jahat, tapi karena ketidakmampuan untuk berdiri pada kebenaran. Hujan mulai reda, sinar matahari menerobos celah-celah awan. Seperti hidupku yang perlahan mulai cerah setelah badai. Ayah mertua mungkin datang untuk menebus dosanya, tapi tanpa disadari, dia justru memberiku penutup yang kubutuhkan untuk benar-benar melangkah maju. Kini, dengan kebenaran yang sepenuhnya terungkap, aku siap untuk babak baru dalam hidupku. Sebuah babak di mana aku tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatan orang lain, tapi oleh kekuatan yang kumiliki untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Pertemuan dengan ayah mertua meninggalkan bekas yang dalam di hatiku. Pengakuannya yang jujur, meski terlambat, memberiku kekuatan untuk mengambil langkah terakhir yang tegas. Keesokan harinya, aku mengundang pengacara untuk datang ke warungku. Ibu Dinda, berdasarkan semua bukti yang ada, Ibu memiliki posisi yang sangat kuat, kata Bapak Rendra, pengacara yang kuhubungi, sambil memeriksa dokumen-dokumen yang kukumpulkan. Surat pernyataan dari ayah mertua Ibu ini sangat berharga. Apa yang harus saya lakukan untuk memastikan mereka tidak akan mengganggu saya lagi? Tanyaku. Bapak Rendra mengeluarkan selembar kertas. Kita buat pernyataan damai yang mengikat secara hukum. Mereka harus menandatanganinya, atau kita lanjutkan dengan gugatan pidana. Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Keluarga Fajri, yang kini terjepit secara finansial dan sosial, tidak punya pilihan lain. Pertemuan diatur di kantor Bapak Rendra, dengan suasana yang tegang namun penuh kepasrahan. Mama Rina datang dengan wajah pucat dan mata sembab. Fajri tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu, kumal, tidak terurus, dan penuh dengan penyesalan yang sudah terlambat. Hanya ayah mertua yang masih terlihat tenang, mungkin karena sudah membuat pilihan untuk meninggalkan mereka. Pernyataan ini berisi 4 poin utama. Bapak Rendra memulai, suaranya profesional dan tegas. Pertama, pengakuan tertulis atas semua kesalahan yang dilakukan. Mama Rina mengangguk lemah, sementara Fajri hanya menatap mejanya. Kedua, kewajiban untuk mengembalikan semua uang yang telah diterima dari Ibu Dinda, dengan perhitungan bunga yang wajar, dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi kami tidak punya uang sebanyak itu, protes Mama Rina. Atau kita bisa langsung ke proses pengadilan, jawab Bapak Rendra dingin. Pilihan ada di tangan Ibu. Mereka diam, akhirnya mengangguk pasrah. Ketiga, Fajri setuju untuk menandatangani surat cerai tanpa syarat,
dan melepaskan semua hak atas harta bersama maupun warisan Ibu Dinda. Fajri mengangkat kepalanya, matanya merah. Aku setuju. Keempat, Bapak Rendra melanjutkan, komitmen untuk tidak menghubungi, mendekati, atau mengganggu Ibu Dinda dalam bentuk apapun, selamanya. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara kipas angin dan deru napas yang terdengar. Apa kami tidak boleh minta maaf secara pribadi? Tanya Mama Rina dengan suara bergetar. Bapak Rendra menatapku. Aku menggel kepala. Tidak perlu. Maaf yang kalian ucapkan selama ini sudah cukup palsu. Saya hanya ingin kepastian hukum. Proses penandatanganan berlangsung dengan hikmat. Setiap kali pena menyentuh kertas, terasa seperti sebuah bab yang ditutup untuk selamanya. Mama Rina menangis terseduh-seduh saat menandatangani, sementara Fajri melakukannya dengan tangan gemetar. Saat semua dokumen selesai ditandatangani, Bapak Rendra berbicara dengan suara yang lebih lembut. Pertemuan ini resmi berakhir. Ibu Dinda, Anda bebas dari ikatan dengan keluarga ini. Aku berdiri, memandang mereka untuk terakhir kalinya. Semoga kalian belajar dari semua ini. Dan tolong, jadilah manusia yang lebih baik. Saat aku berbalik untuk pergi, Fajri tiba-tiba berseru, Dinda, tunggu. Tapi Bapak Rendra dengan sigap menghalanginya. Tuan, ingat perjanjian yang baru saja Anda tanda tangani. Dari balik bahu Bapak Rendra, kulihat Fajri terjatuh di kursinya. Wajahnya tertutup kedua tangannya. Mama Rina hanya bisa memeluknya. Sementara ayah mertua sudah berjalan keluar ruangan tanpa menengok ke belakang. Di luar, udara terasa begitu segar. Langit biru membentang luas, seolah menyambut kebebasanku. Bapak Rendra yang menyusul dari belakang tersenyum padaku. Selamat, Ibu Dinda. Sekarang Ibu benar-benar merdeka. Terima kasih, Pak. Tanpa bantuan Bapak, mungkin saya tidak akan seberani ini. Dia mengangguk. Ingat, Ibu, memutus mata rantai toksisitas dalam hidup bukanlah keegoisan, tapi bentuk penghargaan tertinggi pada diri sendiri. Perjalanan pulang terasa begitu ringan. Aku melewati jalan-jalan yang sama, melihat pemandangan yang sama, tapi semuanya terasa berbeda. Seolah dunia yang dulu kelabu kini penuh warna. Sesampainya di rumah, kulihat warungku berdiri tegak. Warung Dinda, sebuah monumen tentang keberanian untuk berdiri sendiri, tentang kekuatan untuk mengatakan, cukup, tentang keberanian untuk memutus mata rantai pengkhianatan dan memulai hidup baru. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku tidur dengan damai. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada air mata, hanya kedamaian yang menyelimuti. Aku tahu, besok adalah hari baru, hari pertama dari sisa hidupku yang sepenuhnya milikku. 6 bulan telah berlalu sejak penandatanganan pernyataan damai. Musim hujan telah tiba, dan warungku semakin ramai dengan pelanggan yang mencari penghangat tubuh dan makanan hangat. Suatu sore, saat aku dan Raka sedang mempersiapkan pesanan besar untuk acara arisan di kelurahan, seorang kurir mengantarkan surat resmi. Ini dari Ban, Kak, ujar Raka sambil membawa amplop coklat tebal. Isinya adalah konfirmasi bahwa cicilan terakhir dari pengembalian dana keluarga Fajri telah masuk. Mereka ternyata memenuhi kewajibannya tepat waktu. Aku merasa lega, tapi juga penasaran dengan keadaan mereka sekarang. Kak, aku ada yang mau diceritakan, ucap Raka tiba-tiba, suaranya rendah. Aku masih sesekali berkomunikasi dengan tetangga lama. Aku mengangguk, mengizinkannya melanjutkan. Keadaan di rumah mereka sangat memprihatinkan. Raka mulai bercerita sambil membereskan kaleng susu. Setelah ayah pindah ke kampung, rumah itu seperti kapal tanpa nahkoda. Raka menjelaskan bahwa Mama Rina kini jarang keluar kamar. Dia menghabiskan hari-harinya dengan menonton televisi dan, menurut tetangga, sering berbicara sendiri. Fajri, yang kehilangan pekerjaan dan reputasinya, menjadi pemabuk. Uang dari penjualan mobil dan perhiasan mereka habis untuk membayar utang padaku, dan kini mereka hidup dari sisa tabungan yang sedikit. Yang paling menyedihkan, Raka melanjutkan dengan wajah muram, mereka saling menyalahkan. Mama menyalahkan Fajri karena gagal mempertahankan hubungan denganmu. Fajri menyalahkan Mama karena meracuninya dengan ide-ide licik. Apakah tidak ada yang mencoba membantu mereka? Tanyaku,
merasa sedih mendengar cerita itu. Mereka menolak semua bantuan, jawab Raka. Bahkan ketika pihak kelurahan menawarkan konseling, mereka mengusirnya. Kata mereka, tidak perlu dikasihani. Beberapa minggu kemudian, datanglah kabar yang lebih mengejutkan. Ibu Ani, ketua RT mereka, datang secara pribadi ke warungku. Ibu Dinda, saya datang karena khawatir, katanya dengan wajah serius. Keluarga itu, keadaan mereka semakin parah. Ada apa, Bu? Tanyaku dengan cemas. Kemarin malam ada keributan besar. Fajri marah-marah karena ibunya menggunakan uang terakhir mereka untuk membeli obat penenang. Mereka berteriak-teriak sampai larut malam, sampai tetangga memanggil polisi. Ibu Ani menghela napas. Saat polisi datang, mereka saling tuduh. Fajri bilang ibunya yang menghancurkan hidupnya. Mama Rina bilang Fajri yang tidak tahu berterima kasih. Sungguh pemandangan yang memilukan. Apakah tidak ada keluarga lain yang bisa menengahi? Sudah kami coba hubungi saudara-saudara mereka. Tapi semuanya menolak. Katanya sudah capek dengan drama yang mereka ciptakan sendiri. Keesokan harinya, Raka datang dengan mata merah. Kak, Fajri mencoba bunuh diri tadi pagi. Dadaku seketika sesak. Apa? Dia minum obat nyamuk. Untungnya tetangga mencium bau aneh dan memanggil ambulans. Sekarang dia di rumah sakit. Aku terduduk lemas. Meski semua yang terjadi, aku tidak menginginkan akhir seperti ini untuk siapapun. Dan Mama? Tanyaku pelan. Dia malah marah-marah di rumah sakit. Bilang Fajri lemah dan tidak bisa menghadapi konsekuensi. Sekarang Mama dirawat di ruang jiwa. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit. Bukan untuk bertemu mereka, tapi untuk memastikan bahwa setidaknya mereka mendapatkan perawatan yang layak. Dari kejauhan, kulihat Fajri terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit, wajahnya hampa. Di ruang lain, Mama Rina sedang dibius untuk menenangkan serangan paniknya. Seorang perawat yang mengenaliku mendekat. Ibu Dinda? Mereka sering menyebut nama ibu. Terutama si ibu, dia sering berhalusinasi memanggil-manggil nama ibu. Apa isi halusinasinya? Dia bilang menyesal. Bilang seharusnya tidak merusak keluarga yang bahagia. Tapi saat sadar, dia kembali menyalahkan orang lain. Aku meninggalkan rumah sakit dengan perasaan berat. Inilah karma terburuk yang bisa menimpa seorang manusia. Terjebak dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri, dikelilingi oleh dinding-dinding kesombongan dan penyangkalan yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Di pintu keluar rumah sakit, tak sengaja aku bertemu dengan ayah mertua yang baru datang dari kampung. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Terima kasih sudah datang, Dinda, katanya dengan suara lemah. Maafkan kami semua. Ayah, jaga diri baik-baik, kataku. Mereka butuh ayah sekarang. Dia menggeleng. Tidak, Nak. Aku sudah terlalu tua untuk memperbaiki yang sudah hancur berantakan. Kadang, karma tidak datang untuk dihindari, tapi untuk diterima sebagai pelajaran terakhir. Saat berjalan meninggalkan rumah sakit, aku menyadari sesuatu yang penting. Karma terberat bukanlah kemiskinan atau kesepian, tapi menjadi tawanan dari kebencian dan penyesalan diri sendiri. Keluarga Fajri tidak hancur karena uangku yang hilang atau reputasi mereka yang ternoda, tapi karena ketidakmampuan mereka untuk mengakui kesalahan dan memulai dari awal. Dan aku memilih untuk tidak terjebak dalam drama mereka. Aku memilih untuk belajar dari masa lalu tanpa membiarkannya meracuni masa depanku. Itulah perbedaan antara kami. Mereka tenggelam dalam karma yang mereka ciptakan, sementara aku menggunakan pengalaman itu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Musim penghujan berakhir, menyisakan udara segar dan bumi yang hijau. Warung Dinda kini tidak hanya sekadar warung kelontong, tapi telah berkembang menjadi kecil minimarket dengan 2 karyawan tetap selain Raka. Suatu pagi yang cerah, aku berdiri di depan gedung baru yang akan menjadi Dinda Mart, sebuah lompatan besar yang tidak pernah terbayangkan setahun yang lalu. Penataan rak-raknya sudah sesuai dengan permintaan ibu, kata seorang karyawan toko serba ada yang membantu pengaturan toko baruku. Aku tersenyum, melihat ruangan kosong yang sebentar lagi akan menjadi hidup. Terima kasih. Mohon disiapkan juga area khusus produk lokal.
Sore itu, di teras warung lamaku yang sebentar lagi akan berubah fungsi menjadi gudang, Raka membawakan segelas teh hangat. "Kak, aku dapat kabar dari rumah sakit." Aku menganggak, memberi isyarat agar dia melanjutkan. "Mama dipindahkan ke panti rehabilitasi jiwa. Kondisinya stabil, tapi butuh terapi jangka panjang. Fajri, dia memutuskan untuk ikut program rehab di luar kota. Katanya mau mulai hidup baru." "Bagus," jawabku singkat. Tidak ada kebencian lagi di hatiku, hanya sebuah harapan bahwa mereka menemukan kedamaian. Mereka minta aku menyampaikan permintaan maaf yang terakhir," ucap Raka dengan hati-hati. "Mama bilang, dia akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain." Aku memandang langit senja yang berwarna jingga. "Katakan pada mereka, aku sudah memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Membenci terlalu melelahkan." Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mengunjungi makam kosong Fajri, makam yang dulu menjadi sumber air mataku. Dengan seikat bunga, aku berdiri di depan nisan yang bertuliskan namanya. "Terima kasih, Fajri," bisikku pada angin malam. "Terima kasih karena telah mengajariku arti kekuatan. Karena pengkhianatanmu, aku menemukan diriku yang sebenarnya." Seorang tua yang sedang berjalan di area pemakaman mendekat. Ibu menziarahi suami. Aku tersenyum. "Tidak, Pak. Saya sedang mengubur masa lalu." Keesokan harinya, aku memulai terapi yang selama ini kutunda-tunda. Seorang psikolog wanita yang ramah, Ibu Damar, membantuku memproses semua luka yang kusimpan. "Keputusan Ibu untuk memaafkan adalah langkah penyembuhan yang sangat penting," kata Ibu Damar dalam sesi kami. "Tapi ingat, memaafkan bukan berarti melupakan. Itu berarti mengambil hikmah dan melanjutkan hidup." "Saya sadar, Bu," jawabku. "Sekarang saya justru bersyukur. Andai Fajri tidak melakukan semua itu, mungkin saya akan tetap menjadi istri yang bergantung, tidak pernah menemukan potensi terbaik dalam diri saya." Proses penyembuhan tidak selalu mudah. Masih ada malam-malam di mana aku terbangun karena mimpi buruk, atau saat-saat di mana kenangan pahit mencoba meneror. Tapi kini, aku punya kekuatan untuk melawannya. Suatu sore, saat aku sedang merapikan dokumen untuk pembukaan Dinda Mart, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya sederhana. "Terima kasih sudah menginspirasi saya untuk berubah. F." Aku tidak membalas, tapi senyum kecil mengembang di bibirku. Mungkin, seperti diriku, Fajri juga sedang dalam proses menjadi manusia yang lebih baik. Raka yang kini menjadi manajer operasional warung lamaku, seringkali mengajakku berbicara tentang masa depan. "Kak, kita bisa buka cabang berikutnya di daerah industri. Di sana belum ada minimarket yang layak." "Kita lihat perkembangan Dinda Mart dulu, Rak," jawabku sambil menyetujui proposalnya. "Tapi ide yang bagus." Bulan-bulan berlalu, dan lukaku perlahan sembuh. Bukan sembuh seperti tidak pernah terluka, tapi sembuh seperti keramik yang diperbaiki dengan emas. Tetap menunjukkan retakannya, tapi justru lebih kuat dan berharga dari sebelumnya. Di malam sebelum pembukaan Dinda Mart, aku berdiri di depan cermin. Wajah yang kulihat bukan lagi wajah korban, tapi wajah seorang pejuang. Mataku yang dulu selalu berkaca-kaca kini berbinar dengan keyakinan. Senyumku yang dulu dipaksakan kini tulus dan penuh makna. Aku mungkin akan selalu memiliki luka, tapi luka itu tidak lagi mendefinisikan diriku. Justru, dari luka-luka itulah tumbuh kekuatan yang tidak kukenal sebelumnya. Seperti kata Ibu Damar, luka yang sembuh meninggalkan bekas yang mengingatkan kita pada betapa kuatnya kita bertahan. Dan esok hari, ketika matahari terbit, bab baru dalam hidupku akan dimulai. Sebuah bab di mana aku tidak lagi berlari dari masa lalu, tapi berjalan bersama pelajaran yang dibawanya menuju masa depan yang lebih cerah. Pagi itu, matahari bersinar dengan semangat baru, seakan ikut merayakan pembukaan Dinda Mart. Aku berdiri di depan gerai yang elegan, mengenakan setelan bisnis biru navy yang membuatku percaya diri. Raka, yang kini menjadi manajer operasional, sibuk mengarahkan karyawan untuk persiapan terakhir. "Semua sudah siap, Kak Dinda," lapor Raka dengan wajah berseri. "Ribuan promo flyer sudah disebar, dan media lokal akan meliput pembukaan kita."
Aku tersenyum, melihat hasil kerja keras selama 6 bulan terakhir. Dari sebuah warung kelontong sederhana, kini berdiri minimarket modern dengan 8 karyawan. Terima kasih atas segala bantuannya, Rak. Kamu benar-benar telah tumbuh menjadi profesional yang andal. Semua berkat kesempatan dan kepercayaan yang Kak Dinda berikan, jawabnya dengan rendah hati. Saat jarum jam menunjukkan pukul 9, aku memotong pita peresmian disambut tepuk tangan meriah dari para undangan, karyawan, dan pelanggan setia. Suasana riuh dengan musik dan tawa. Sebuah kontras yang menyenangkan dari kesunyian yang pernah menyelimuti hidupku. Di tengah keriuhan, seorang pria tampan dengan senyum hangat mendekat. Selamat atas pembukaan tokonya. Saya Anton, pemilik toko elektronik di sebelah. Terima kasih. Saya Dinda, jawabku sambil menjabat tangannya. Senang bertemu dengan tetangga baru. Anton adalah pria yang mudah diajak bicara. Kami berbincang tentang bisnis, tentang perkembangan wilayah, dan sedikit tentang kehidupan. Dia adalah seorang duda yang telah menjalani bisnisnya selama 5 tahun. Saya dengar cerita tentang perjalanan bisnis ibu, kata Anton dengan penuh hormat. Sangat menginspirasi. Aku tersenyum. Hidup memang penuh kejutan, Pak Anton. Terkadang yang kita kira akhir, ternyata adalah awal yang lebih baik. Pembukaan itu berlangsung sukses. Hingga sore hari, toko tetap ramai dengan pengunjung. Saat aku sedang membantu di kasir, mataku menangkap pemandangan yang tak terduga. Dari kejauhan, di seberang jalan, berdiri seorang wanita tua dengan postur tubuh yang kukenal. Mama Rina. Dia tidak mendekat, hanya berdiri di sana dengan tatapan yang sulit kubaca. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini memutih dan acak-acakan. Pakaiannya sederhana, tapi bersih. Yang paling mengejutkan adalah ekspresinya. Tidak lagi mengandung kebencian atau kemarahan, tapi semacam penyesalan yang dalam. Saat pandangan kami bertemu, dia mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang berisi begitu banyak makna, pengakuan, rasa kagum, dan mungkin sebuah permintaan maaf yang tak terucap. Aku membalas anggukannya dengan senyum tipis, sebuah isyarat bahwa aku telah berdamai dengan semua yang terjadi. Dia pun pergi, menghilang di balik kerumunan orang, meninggalkan rasa haru dalam hatiku. Mungkin itulah pertemuan terakhir kami, dan cara terbaik untuk menutup semua lembaran lama. Menjelang malam, saat toko mulai sepi, Anton kembali dengan membawa 2 cangkir kopi. Tadi lihat ibu sibuk sekali. Ini, mungkin perlu sedikit kafein. Terima kasih, kataku menerima kopi itu. Hari yang melelahkan tapi membahagiakan. Kami duduk di area lounge toko, berbincang tentang banyak hal. Anton adalah pendengar yang baik, dan yang paling kuhargai, dia tidak banyak bertanya tentang masa laluku. Dia menghargaiku untuk siapa aku sekarang. Saya sangat menikmati percakapan kita, kata Anton saat kami berpisah. Mungkin lain waktu kita bisa makan malam bersama. Aku memandangnya sejenak, lalu tersenyum. Saya akan mempertimbangkannya. Saat aku mengunci toko, Raka mendekat dengan mata berbinar. Dia tampak baik, Kak. Memang, jawabku singkat. Tapi sekarang, yang paling penting adalah kebahagiaanku sendiri. Aku tidak akan terburu-buru. Perjalanan pulang malam itu terasa berbeda. Kota yang sama, jalan yang sama, tapi semuanya terasa baru. Aku melewati rumah tua keluarga Fajri, yang kini tampak sepi dan gelap. Tidak ada rasa sakit lagi, hanya sebuah kenangan yang telah menjadi bagian dari sejarah hidupku. Di rumah, kudapati sebuah paket dari Ibu Damar, psikologku. Isinya sebuah buku tentang resilience dan secari kartu, untuk perjalanan baru yang penuh makna. Teruslah tumbuh. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di balkon kamar, memandang bintang-bintang yang bertaburan. Udara malam terasa sejuk di kulit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa lengkap. Bahagia. Damai. Tidak semua luka sembuh total, tapi setiap luka mengajarkan sesuatu. Tidak semua pertemuan berakhir bahagia, tapi setiap perpisahan membuka pintu untuk awal baru. Dan yang paling penting, aku telah belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain padamu, tapi sesuatu yang kau bangun dengan tanganmu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, dengan keyakinanmu sendiri.
Esok akan datang dengan ceritanya sendiri. Tapi malam ini, di bawah gemerlap bintang, aku memutuskan untuk bersyukur. Untuk semua yang telah terjadi, untuk semua yang tidak terjadi, dan untuk semua yang akan terjadi. Karena setiap bab dalam hidup, baik yang pahit maupun yang manis, pada akhirnya membawaku ke tempat yang seharusnya. Menjadi Dinda yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mencintai diri sendiri.